Suatu hari, pernah Abu Nawas membuat kegaduhan yang sangat gila dan tolol di pasar kota Baghdad. Kelakuan Abu Nawas itu sungguh membuat orang-orang di pasar geger dan bertanya-tanya. Ketika itu, Abu Nawas masuk ke dalam kawasan pasar. Dengan tanpa mikir dosa, dia lalu bicara ngawur di hadapan pengunjung pasar. "Wahai para manusia, ketahuilah, aku adalah Abu Nawas. Aku adalah orang yang sangat membenci kepada perkara yang hak atau kebenaran dan sangat menyukai fitnah. Dan aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ocehan Abu Nawas seketika membuat seisi pasar gempar akibat perkataan Abu Nawas yang berani-beraninya merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya Abu Nawas bicara sembrono di depan rakyat yang mayoritas berpenduduk muslim yang sangat taat. Setelah peristiwa yang menggegerkan itu, maka dilaporkanlah Abu Nawas kepada polisi kerajaan. Perbuatan Abu Nawas itu sungguh keterlaluan, padahal dia sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat solih dan alim. Kok berani-beraninya bilang seperti itu, sehingga memancing emosi orang-orang Islam. Atas perbuatan konyolnya, maka ditangkaplah Abu Nawas untuk dibawa ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Abu Nawas lalu disidang dan dibawa untuk menghadap sang baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, lalu sang baginda mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, apakah benar dirimu mengatakan perkataan-perkataan aneh dan konyol seperti itu?" Tanya baginda Raja dengan nada emosi. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas. "Kenapa dirimu asal ngomong dan ngelunjak kayak gitu? Apakah dirimu sudah kafir?" Tanya sang baginda. "Hadeh, saya pikir sang baginda juga sama sepertiku. Sang baginda yang mulia pasti juga benci sekali dengan suatu perkara hak, iya kan?" Ungkap Abu Nawas dengan pedenya. "Apa kau bilang? Gila bener kau ngomong seperti itu," bentak sang baginda Raja dengan rasa amarahnya. "Wahai baginda, sebentar, jangan marah dulu. Tolong dengarkanlah terlebih dahulu penjelasan dari hamba," kata Abu Nawas untuk merendahkan tensi emosi sang raja. "Penjelasan apa yang akan kamu katakan kepadaku? Coba katakanlah. Aku sebagai orang Islam selalu membela segala perkara yang hak dan benar, bukan pola membenci perkara hak atau nyata. Kau seharusnya tahu hal itu," balas baginda menyangga. Abu Nawas kemudian menjelaskan alasan yang sebenarnya. "Wahai baginda, ketika ada seorang yang sedang membacakan talqin mayit, hamba selalu mendengar kata-kata seperti ini. Kematian itu adalah hak dan nyata. Begitu pula neraka adalah perkara hak dan nyata. Kesimpulannya, apakah ada orang yang tidak benci dengan kematian dan neraka-neraka tersebut? Bukankah sang baginda Raja juga sangat benci dengan hal-hal itu sama seperti hamba kan?" kata Abu Nawas meyakinkan. "Wah, cerdas sekali kamu Abu Nawas," sahut sang baginda mengagumi jawaban Abu Nawas. Namun rupanya baginda belum begitu puas. Baginda Raja lalu bertanya lagi, "Tetapi gimana penjelasanmu tentang omonganmu yang mengatakan bahwa dirimu suka terhadap fitnah-fitnah?" "Jadi begini wahai baginda, mungkin baginda sudah lupa ya, kalau hal itu sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa harta, kekayaan, dan anak-anak kita adalah sebuah fitnah. Padahal kan sang baginda Raja juga menyukai harta dan anak-anak sama seperti diri hamba. Betul kan wahai baginda yang mulia?" Jelas Abu Nawas dengan kata-kata yang sangat cerdas. Sang baginda pun lalu manggut-manggut mendengar jawaban dari Abu Nawas. Tetapi sang baginda masih ada pertanyaan lagi. Ya, itu semua benar Abu Nawas. Tapi kenapa dirimu berkata kalau kamu mengaku lebih kaya dari Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kaya segalanya." "Begini baginda Raja, aku mengaku lebih kaya dari Allah itu sebab aku ini bisa mempunyai anak, sedangkan Allah sendiri tidak punya anak dan tidak diperanakan. Betul kan baginda?" jawab Abu Nawas. Sang baginda Raja mengakui kebenaran Abu Nawas. "Hei Abu Nawas,
semua itu memang benar. Tapi apa tujuanmu ngomong perkataan-perkataan itu di kerumunan pasar sehingga menimbulkan kegaduhan kayak gitu? Tanya sang Baginda dengan penasaran. Wahai Baginda yang mulia, sebenarnya dengan cara-cara itu diri hamba bisa ditangkap lalu dibawa untuk disidangkan di hadapan Baginda seperti saat ini, jawab Abu Nawas dengan pedenya. Sang Baginda pun geleng-geleng sebab ulah koplak dari Abu Nawas ini. Namun apa maksudnya Abu Nawas ingin menghadap sang Baginda Raja? Sang Baginda heran dengan ulah aneh Abu Nawas itu. Sang Baginda lalu bertanya lagi, lalu sebenarnya apa urusanmu ingin menghadap kepadaku, wahai Abu Nawas? Wahai Baginda, sebenarnya supaya hamba ini bisa memperoleh hadiah dari sang Baginda sendiri. Wahahaha, jawab Abu Nawas. Jawaban koplak Abu Nawas ini akhirnya membuat sang Baginda Raja tertawa terngakak-ngakak. Kok bisa-bisanya ya ada orang yang suka modus dengan cara gila tapi lucu seperti itu? Persidangan yang awalnya sangat tegang dan penuh amarah akhirnya reda dengan suara tawa yang gokil abis. Akhirnya sang Baginda memberikan sebuah apresiasi hadiah istimewa kepada Abu Nawas. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu